Assalamualaikum Mas Welder. Di video kali ini saya akan coba membagikan cara pembuatan kanopi minimalis dari besi hollow ukuran 4x6 untuk para welder pemula seperti saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan simak videonya sampai selesai. Langkah pertama setelah proses pemotongan besi selesai, saya bikin kerangka utama terlebih dahulu ya teman-teman, untuk bagian belakang dan depan seperti ini kurang lebih. Ini saya nggak rekam karena waktu itu pas direkam hujan, karena memang ini masih musim hujan. Kurang lebih seperti ini, menggunakan besi siku dan ramset atau dynabolt kunci 10 atau 12, itu tergantung kekuatan temboknya aja, bisa disesuaikan di beberapa titik. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita langsung ke proses hujan ya teman-teman. Jadi ini emang proses pembuatan video kali ini itu emang cukup banyak banget yang dilewat karena ya lagi musim hujan. Jadi saya agak kerepotan untuk setting kamera. Tapi untuk langkahnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu saya bikin dulu kerangka bagian depan untuk tiang gawangannya maksudnya, terus pasang palang bagian belakang itu yang nempel ke tembok. Setelah itu pasang palang arah ke depan itu tanpa sambungan. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses pengelasan palang untuk arah ke pinggir. Untuk jaraknya itu saya dibagi rata, dan untuk ukurannya itu kembali lagi sesuai ukuran medan kerjanya aja ya teman-teman. Untuk cara pengelasannya ini biasa ya, kita las cantum terlebih dahulu bagian bawah. Lalu setelah itu kita cantum las bagian atas, setelah itu pengelasan full bagian bawah, langsung pengelasan full bagian atas. Atau misalkan bisa juga di pengelasan full terlebih dahulu untuk bagian bawah, untuk di atasnya itu pengelasannya bisa sambil naik. Asalkan sudah dipastikan bisa atau kuat untuk diinjak ya teman-teman. Terus teman-teman juga bisa pakai tiang sementara terlebih dahulu supaya menjaga si besi atau si kerangka kanopi itu enggak melenting. Atau ada juga cara lain, itu di set dulu di bawah semuanya ya teman-teman untuk pengelasannya. Jadi nanti tinggal kita naikkan aja untuk seluruh rangkanya. Ini saya enggak di set di bawah karena memang untuk halaman teras rumahnya ini agak sempit. Maksudnya enggak cukup untuk kerangka kanopi, karena si kerangka kanopinya ini agak sedikit over ke pinggir ya teman-teman, sedikit. Sebetulnya bisa aja di set di bawah, maksudnya di luar teras ya teman-teman, atau di jalanan, cuman takutnya ngeganggu orang lain aja. Jadi saya putuskan untuk pengesetan langkahnya seperti ini aja. Itu kembali lagi tergantung kondisi lapangan ya teman-teman. Dan oh iya, untuk sambungan antar sudut itu saya di las full ya teman-teman. Untuk bagian yang arah belakangnya itu supaya lebih kuat aja. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah, asalkan emang benar-benar yakin udah kuat. Terus nanti dibersihkan bekas pengelasannya supaya nggak kelihatan, atau bisa dipakein dempul supaya lebih rapi. Dan sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banget buat yang udah dukung. Buat yang baru bergabung, bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya. Terus juga buat teman-teman jangan lupa untuk selalu tetap pakai safety equipment untuk pengelasan. Dan teman-teman gak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri. Dan lalu kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Dan itu ada satu tambahan tiang untuk yang satu arah sama pintu. Teman-teman bisa lihat itu nantinya bisa dipakein variasi untuk gantungan bunga sekaligus penyaring sinar matahari pas sore. Terus sedikit tambahan di bagian tiang depan itu untuk yang bagian atasnya itu didobel ya teman-teman, supaya lebih kuat sekaligus variasi, atau bisa disebut dengan Cremona. Lalu setelah itu kita langsung lanjut ke pengelasan full bagian atas untuk setiap titik sambungan. Lalu setelah itu ke proses pembersihan bekas pengelasan supaya pengesetan selanjutnya itu tidak mengganggu atau tidak tajam dan tidak berbahaya ya teman-teman.
Setelah itu lanjut ke proses pengecetan, dan sebelumnya sudah kita cat mani terlebih dahulu ya teman-teman di bawah itu supaya nggak terlalu repot nantinya untuk pengecatannya. Dan untuk warnanya ini hitam metalik sesuai permintaan yang punya atau yang order. Dan di depan itu bagian atas untuk tiang gawangan atas maksudnya itu sudah kita pasang wood plank atau list plank GRC ya teman-teman. Itu tadi saya sudah bilang variasi sekaligus kekuatan tambahannya aja, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut ke proses pemasangan atap spandek ya teman-teman. Ini saya nggak rekam karena yang pertama itu hujan, yang kedua cuman gitu-gitu aja. Tapi jangan lupa setelah pemasangan atau penyekrupan itu di lem sealant ya teman-teman supaya lebih kuat menahan air hujan. Dan sebelumnya sudah kita pasang bubble double atau bubble foil untuk peredam panas. Dan beberapa kendala seperti hujan yang kayak di video ini ya teman-teman. Jadi kita dapat kendala di cuaca, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kerjaannya beres. Cuman ya mungkin banyak video atau langkah pengerjaan yang nggak direkam. Dan lalu kita lihat ini untuk hasil akhirnya, alhamdulillah beres juga ya teman-teman. Walaupun emang banyak beberapa kendala, tapi nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting pekerjaannya beres, terus yang ngerjainnya selamat. Untuk kesannya ya minimalis ya teman-teman, itu sesuai judul. Dan untuk kendalanya itu kalau teman-teman perhatikan itu ada kabel. Nah kebetulan di perumahan ini tuh si listriknya masih paralel ya teman-teman, karena memang belum beres banget, belum ada gardu. Dan untungnya kita ada genset, maksudnya yang punyanya itu kebetulan ada genset, jadi kita pengelasan menggunakan genset. Karena memang kalau misalkan dipakai las untuk rumah ini tuh kebetulan nggak kuat. Kalau misalkan sampai mati sih enggak, cuman emang si listriknya itu atau si pengelasannya itu enggak mateng. Kecuali untuk pengeboran sama pemotongan besi itu masih bisa. Terus juga beberapa ukurannya itu saya ini agak maling-maling sedikit ya teman-teman ya, karena memang si ukuran rumah itu pasti ada aja yang kurang senter atau kurang siku. Nah terus untuk kendala lainnya seperti cuaca, terus apalagi ya, oh ya trek pengiriman barangnya juga. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, cukup seru aja sih. Terus apalagi ya, dan oh ya mungkin buat teman-teman pemula seperti saya, kalau misalkan ada pengerjaan seperti ini itu jangan terlalu apa ya, maksudnya jangan terlalu kayak ada penekanan diri ini harus gini 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 gini, nggak gitu juga. Yang penting pengerjaannya beres, yang keduanya pastikan kuat, terus yang ketiga keselamatan sih yang pertama. Jadi nggak harus yang kayak gimana-gimana gitu untuk pengerjaan apapun ya teman-teman, yang penting beres, kuat, sama selamat, itu aja sih. Terus mungkin segini dulu aja di video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.